Terima kasih. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan tadi sedikit sudah di-spill sama Ibu Heni, saya Prayogo. Kebetulan memang benar saya salah satu penulis yang diterbitkan oleh yang penerbit luar biasa, Raja Grapindo. Ini luar biasa sekali. Alhamdulillah ada dua buku saya yang diterbitkan oleh Raja Grapindo yang sedikit promosi. Alhamdulillah juga lumayan sambutannya. Nah, hari ini saya tidak mau berbicara tentang saya karena saya diberi amanah untuk memandu jalannya diskusi kita hari ini ya. Jadi yang pertama-tama baiklah izinkan saya mengenalkan pembicara kita hari ini. Nah, ini yang kita harus ketahui ini. Eh, Beliau adalah Mas Muhammad Lutfi Hamidi. Tetapi daripada saya mengenalkan beliau, kita tanya saja langsung kepada beliau. Siapa sih beliau ini sebenarnya? Apa sih hebatnya beliau ini? Apa latar belakangnya? Apa profesi beliau ini? Jadi eh, mungkin bisa dikasih tahu kepada kami nih, Mas Lutfi. Siapa sih Anda ini sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih, eh, Mas Prayogo Prasojo. Saya biasanya memanggilnya Mas Yoyo ya. Terima kasih. Sekaligus saya sebelum memulai ingin mengucapkan terima kasih dan menyapa kepada seluruh yang bisa berpartisipasi pada siang hari ini dan juga khususnya kepada Mbak Heni Wuryansari mewakili dari Raja Grafindo ya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk mendiskusikan buku yang sudah saya tulis ini. Baik Mas Yoyo, saya alhamdulillah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo. Dulu namanya masih IAIN ya, sekarang udah UIN. 2 tahun kemudian saya menyelesaikan pendidikan ekonomi saya di Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Undi. Jadi saya punya dua background, satu sisi syariah, satu sisi ekonomi. Nah itu mungkin yang eh, memicu saya untuk kemudian memikirkan hal-hal yang terkait ekonomi, terutama ekonomi syariah. Kemudian saya mendapatkan kesempatan beasiswa Chevening ya, S2 di Inggris. Kebetulan yang saya ambil juga Islamic Banking, Finance and Management di Loughborough. Ya. Dan kemudian alhamdulillah dapat kesempatan untuk menyelesaikan S3 di Griffith University Australia. Kira-kira itu Mas Yoyo singkatnya terkait saya. Saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi kaprodi ilmu ekonomi untuk magister ilmu ekonomi di Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. Eh, Barangkali ada teman-teman yang pengen berkunjung ke Depok dan dekat dengan kampus kami, silahkan mampir. Kira-kira begitu, Mas Yoyo. Salah ya. Lutfi ini memang latar belakangnya ekonomi sekaligus agama ya. Jadi makanya tulisannya ada ekonomi dipandu dengan agama. Ya, jadi memang dan lulusan dari Inggris S2-nya dan S3-nya dari Australia ya Mas ya. Tapi sebenarnya ada sedikit yang beliau simpan ini. Beliau ini sebenarnya adalah saya kenal beliau lama sebagai jurnalis di Republika. Ya. Benar tidak? Ya, sudah cukup lama ya. Tahun 2004 saya menjadi redaktor pertama untuk ekonomi syariah. Dulu, dulu sekali. Jadi saat itu Bank Syariah itu baru dua kalau nggak salah. Jadi baru Bank Muamalah sama Bank Syariah Mandiri. Jadi masih sangat sedikit Bank Syariah yang ada waktu itu sebelum tahun 2000. Sehingga kita waktu mencari berita terkait syariah itu masih sangat limited ya, sangat terbatas. Sekarang alhamdulillah sudah ada 14 bank umum syariah, belum termasuk unit syariah dan BPRS ya, sehingga berita-berita terkait ekonomi syariah mungkin sekarang sudah sangat banyak bisa ditemui. Kira-kira begitu, Mas.
Sedikit lagi tambahan yang saya tahu soal beliau ini. Beliau ini adalah, kalau teman-teman tidak tahu, beliau adalah redaktur pertama ekonomi syariah di Koran Republika. Pada saat itu memang sangat langka. Dan yang kemudian yang kedua juga, beliau ini adalah ketua yayasan, kalau tidak salah, eh, Bank Muamalat pertama ya. Coba diceritain sedikit itu gimana ceritanya, Mas. Bukan anu ya, namanya Celestial Foundation. Jadi kita waktu itu memiliki sebuah unit usaha. Jadi kita punya training yang namanya Celestial Management. Jadi kalau diartikan itu maksudnya adalah manajemen langit, gitu. Jadi eh, prinsip manajemen yang syar'i yang didasarkan dari pengalaman, teori dan pengalaman yang sudah dilakukan teruji di salah satu bank syariah yang ada saat itu. Nah, kebetulan kami waktu itu banyak sekali mendapatkan undangan di Malaysia. Jadi bahkan tahun 2007-an tuh kita sering dalam 2 pekan sekali itu mesti ke Malaysia itu karena banyak klien kita. Jadi mereka ingin belajar bagaimana sih mengelola manajemen yang syar'i karena mereka kemudian merasakan impact-nya gitu. Impact-nya seperti apa? Ada salah satu klien kami, salah satu bank namanya Bank Muamalat Malaysia Berhad. Waktu itu tahun 2004-2005 dia mengalami eh, kondisi distress ya, finansial distress karena seumur-umur dalam perjalanan hidupnya dia itu selalu untung, tapi tiba-tiba tahun 2005 kalau nggak salah dia mengalami kerugian hampir 27 juta ringgit. Nah, ketika kerugian yang begitu dalam, kemudian mereka berpikir ulang, benar nggak sih kami menyelenggarakan kegiatan bisnis ini? Nah, kemudian mereka belajar ke Indonesia dan mereka bertukar pikiran dengan kami. Akhirnya kami diminta untuk melakukan apa istilahnya coaching gitu. Nah, coaching kita itu selama 2-3 hari di sana. Jadi ternyata mereka menaruh apa istilahnya keinginan yang dalam untuk mempelajari itu dan langsung dipraktekkan. Dan hasilnya dalam waktu setahun setelah kita hampir mentraining lebih dari separuh stafnya, kinerja keuangan Bank Muamalat Malaysia Berhad itu tiba-tiba dari minus 27 juta ringgit itu tiba-tiba tahun pertama setelah kita training mereka naik menjadi hampir 100 juta ringgit. Nah, itu kemudian setelah dipangkas-pangkas-pangkas jadi sekitar 40 juta ringgit. Itu adalah kenaikan tertinggi selama mereka berdiri. Jadi mereka melihat bahwa apa yang kami lakukan di Bank Syariah di Indonesia ternyata bisa diterapkan di sana dan membawa hasil dan kinerja yang teruji gitu. Sampai-sampai salah satu dirutnya waktu itu CEO-nya namanya Datuk Manap itu bercerita dia dipanggil oleh Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia itu melihat ini gimana Anda melakukan akrobatik seperti ini. Karena bukan hanya kinerja keuangannya yang tiba-tiba naik drastis, tapi pada saat yang sama fraud atau kegiatan buruk, korupsi atau macam-macam yang ada di dalam perbankan itu tiba-tiba dipangkas hingga kurang dari 2 digit gitu. Padahal sebelumnya kata mereka cukup banyak, makanya Bank Negara Malaysia sampai pengen tahu gimana caranya kalian melakukan ini. Kira-kira begitu. Saya rasa itu nanti mungkin bisa jadi bagian dari diskusi. Terima kasih, Mas. Yeah. Oh, luar biasa. Jadi sebenarnya eh, ada pengalaman pribadi ya yang kemudian menjadi latar belakang eh, Pas Lutfi ini menulis buku ini, termasuk tadi pengalaman mengcoaching Bank Malaysia. Jadi ternyata Bank Malaysia juga belajar ke sini ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau boleh kami tahu ini ya Mas, Hmm. apa sih latar belakang Mas Lutfi menulis buku ini selain tadi mungkin ya? Apalagi kita tahu sekarang ini kan minat baca masyarakat kita sangat rendah ya. Hmm. Lebih suka menonton YouTube atau main TikTok.
Nah, dengan kondisi semacam itu, apa sih yang melatari Mas Lutfi masih mau menulis buku dan kira-kira apa masih ada yang tertarik untuk membaca buku ini? Gimana tanggapannya Mas Lutfi? Ya, terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang sangat kritikal ya, sangat kritis sekali. Ya, betul harus diakui bahwa minat dan animo masyarakat terutama eh, kalangan muda, milenial, mereka mungkin tanda kutip agak sedikit merosot ya dalam kaitannya dengan membaca buku karena mungkin hari-hari ini banyak media yang lebih menarik, apakah itu melalui YouTube, melalui TikTok, melalui media sosial yang lain gitu ya. Nah, tapi sejarah itu membuktikan, Mas, ya, bahwa eh, kita bisa eksis ribuan tahun itu harus meninggalkan jejak sejarah. Kira-kira begitu ya. Dan jejak sejarah itu tidak bisa tidak harus merupakan bentuk dari apa yang kita pernah tulis, apa yang pernah kita publikasi. Dan buku adalah salah satunya. Saya melihat buku ini menjadi powerful. Kita tidak akan pernah melihat yang namanya Imam Syafi'i yang sekian puluh ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu melihat membaca bukunya kalau Imam Syafi'i tidak menulis gitu. Nah, ini saya rasa justru jadi tantangan ya. Siapa tahu nanti ada banyak milenial yang kemudian menuliskan bukunya dengan gaya yang bisa diterima saat ini. Tapi kembali kepada buku ini ya. Ini buku ini saya tulis dulu awalnya dari niat. Jadi tahun 2012 saya mempublikasi buku namanya judulnya The Crisis. Buku ini sebetulnya diilhami ketika krisis tahun 2008 terjadi krisis subprime mortgage di Amerika Serikat dan kita celakanya kita yang tidak tahu menahu terkait kegiatan subprime mortgage di sana terkena imbasnya gitu. Tapi saya menjadi sangat apa ya, sangat tertarik ketika membaca sebuah hadis Nabi, layak tiyanna 'alan nasi zamanun layak ahadumi illa aklur riba. Nah, akan datang masa di mana ketika kalian mau tidak mau harus makan riba. Kalau kalian tidak makan riba, kata Nabi, kamu akan kena riba, kena apa itu asapnya, kena debunya. Nah, kita masyarakat Indonesia tidak banyak menjadi investor langsung di Amerika, tetapi mau tidak mau krisis yang ada terjadi di sana kita rasakan sampai di sini. Nah, ini bagian yang kemudian membuat saya menulis buku yang namanya The Crisis. Nah, setelah itu kemudian saya kepikiran ini harus ada sequelnya ini, harus ada lanjutannya ini. Kenapa? Karena buku itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang kita pakai sekarang ini sangat eh, dari luar nampak kokoh, tapi dari dalam sangat rapuh. Nah, karena itu kemudian dari buku yang pertama itu kemudian saya namakan sebagai nama lain dalam bentuk judulnya Quranomics. Nah, setelah saya punya Quranomics itu, saya melihat bahwa oh ini alat analisis yang berbeda ini. Jadi Quranomics itu saya maksudkan sebagai bahan bahwa ketika kita melihat kondisi ekonomi, melihat kondisi sosial, melihat kondisi lingkungan segala macam, itu bisa kita lihat dalam perspektif Quranomics ini. Nah, lalu inilah yang kemudian memantikkan ide ya setiap kali ada peristiwa tertentu yang kayaknya ini tidak tidak pas atau tidak tepat ya kalau kita lihat dari kacamata ekonomi apa Quranomics itu. Maka kemudian setiap kali muncul itu saya tulis, kemudian saya kirim apakah itu ke Republika, kemudian ke Bisnis Indonesia atau ke Koran Tempo atau bahkan yang paling sering adalah ke majalah Stabilitas. Nah, disitulah kemudian saya punya banyak apa ya istilahnya jejak-jejak percikan-percikan kecil. Nah, saya anggap ini percikan-percikan kecil ini sayang kalau dilewatkan begitu aja. Akhirnya kemudian itulah yang kemudian saya kumpulkan. Kemudian kita tambahin beberapa artikel yang memang ada dasar akademiknya yang kemudian kita kumpulkan dalam buku yang kita namakan sekarang ini sebagai Beyond Economics. Kira-kira begitu Mas cerita dari runtutannya dari awal seperti itu.
Oke, Mas. Ini menarik. Tadi Mas Lutfi bilang judul bukunya tadi kemudian dikasih judul yang menurut saya cukup unik ya, Beyond Economics. Kan kita tahu yang dikatakan beyond itu artinya kurang lebih artinya lebih dari sesuatu gitu. Jadi kalau kita bisa mengartikan beyond economic ini kan bisa kita artikan sesuatu yang melebihi ekonomik. Kira-kira begitulah ya. Nah, Mm-mm. eh, jadi bisa kira-kira Mas Lutfi ceritakan kepada kami apa sebenarnya makna buku ini sehingga Mas Lutfi jadikan titel dari buku Mas Lutfi. Ya, terima kasih. Ini lagi-lagi ini pertanyaan yang sangat telak. Jadi begini Mas Yoyo. Jadi beyond economics, artinya betul ya tadi lebih dari atau saya lebih suka mengartikannya menembus batas. Jadi ekonomi yang kita develop, yang develop oleh baik dari barat maupun dari timur, itu memiliki asumsi, memiliki aksioma yang berbeda gitu dengan yang sekarang sedang saya gagas. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan itu gagah kokoh dari luar, tetapi dari dalamnya itu keropos. Kekeroposan ini bukan saya yang mengatakan, bahkan dari orang-orang yang membangunnya sendiri. Saya ambil contoh nih. Ada buku yang judulnya itu This Time is Different. Kalau kita artikan letternya kali ini lain. Buku ini ditulis oleh Reinhardt dan Rogoff, dua-duanya adalah profesor dari Harvard. Nah, yang menarik dari kajian Reinhardt dan Rogoff ini, dia itu melihat setiap kali terjadi krisis ekonomi, orang itu selalu mengatakan, oh kali ini lain penyebabnya. Tahun 2008, oh kali ini penyebabnya subprime mortgage. Sekarang yang sekarang ada krisis, oh kali ini karena Ukraine war, ada perang antara Ukraina sama Rusia misalnya. Nah, kalau melihat pemetaan yang dilakukan oleh duo profesor ini, mereka tidak tanggung-tanggung menggunakan data time series itu sepanjang 8 abad. Jadi kalau biasanya kita membuat penelitian, katakanlah 100 titik time series itu sudah banyak, itu nah ini sampai 8 abad, luar biasa panjang. Dan apa temuan yang mereka dapatkan di situ? Mereka mendapatkan fakta, ada dua hal yang mereka publikasikan, yakni bahwa krisis itu ujungnya sebetulnya hanya dua akarnya. Yang pertama apa? Commodity collapse. Jadi karena ada komoditi yang tiba-tiba harganya itu bisa naik atau bisa turun. Kenapa kok bisa collapse? Ya, bisa jadi karena kekeringan, bisa jadi karena disaster, bisa jadi karena peperangan. Di Ukraine misalnya Rusia sebagai pengekspor gas misalnya, begitu terjadi persoalan di sana, mungkin dia stop ekspor gasnya sehingga Eropa kekurangan, sehingga harga gas bisa naik di situ. Nah, itu permainannya di situ terjadi krisis, tetapi karena commodity collapse. Yang kedua apa? Yang kedua, yang ini yang mungkin relevan dengan apa yang kita kaji sekarang adalah karena interest rate shock. Jadi kejutan suku bunga. Nah, kita bisa melihat contoh yang paling bisa kita trace yang paling kini mungkin adalah tahun 2008 ketika di Amerika saat itu ada subprime mortgage. Subprime mortgage itu gampangnya adalah krisis karena kepemilikan KPR, KPR rumah. Nah, tapi pemiliknya yang jadi kreditornya itu disebut subprime karena mereka memiliki bad history. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah melakukan kredit, tetapi ada sekali, dua kali default, atau artinya gagal bayar. Nah, subprime mortgage ini menjadi menarik. Kenapa? Karena saat itu suku bunga di Amerika yang ditetapkan oleh The Fed itu hampir menyentuh 1%, Mas. Dengan kata lain, untuk memiliki rumah itu mereka tidak perlu membayar ongkos yang mahal. Jadi menarik sekali kan. Sementara sama marketingnya dibilang, jangan takut, nanti kalian kalaupun nggak bisa bayar, kalian punya rumah ini, artinya bisa kan properti selalu harganya naik ya, asumsinya kan begitu. Nah, tapi apa yang terjadi tahun 2003, 2004 rendah, tiba-tiba 2005, 2006 naik sampai 6%. Begitu naik
bunga 6%, cicilan ikut mengikuti kenaikan bunga, kolapslah mereka. Terjadilah krisis besar. Dan krisis besar itu, tadi sebagaimana saya katakan, saya mengutip Nabi tadi, itu yang merasakan bukan hanya mereka yang mengambil KPR-nya itu secara langsung, bahkan orang Indonesia yang tidak tahu menau. Saya kasih contohnya, saya kasih contoh. Orang petani sawit kita itu nggak ada hubungannya dengan subprime mortgage, tapi tiba-tiba mereka terkena imbas. Kalau dalam bahasa Nabi tadi, terkena dampak, terkena asapnya. Apa itu? Sawitnya tiba-tiba nggak laku, Mas. Yang biasanya satu tandanya 1 kilo, katakanlah 1.250, tiba-tiba kehilangan 0,1, sehingga kurang dari 150 perak. Jadi mereka akhirnya apa? Membiarkan sawitnya itu membusuk di tandan. Nah, nanti koreksi kalau cerita saya ini salah. Ada beberapa teman mungkin berasal dari daerah sana, mungkin bisa mengkonfirmasi ini. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ada satu variabel yang sepertinya bermasalah di sini yang akan menciptakan krisis terus. Nah, saya mengambil quote dari Einstein. Einstein ini kan kalau kita lihat nama dia itu identik dengan jenius. Nah, Einstein ini mengatakan begini, it is insanity doing thing again and again, but expecting the similar results. Kita melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi kita berharap, oh nanti mudah-mudahan hasilnya berbeda. Ini yang luar biasa. Jadi ibaratnya begini nih, kita ini, katakanlah saya ini pengen kurus gitu. Tapi saya nggak pernah makan, tetap makan banyak, tidurnya tetap nggak teratur segala macam, misalnya nggak pernah olahraga, akhirnya apa? Ya nggak mungkin lah jadi kurus kan begitu kan? Jadi itu sama juga dengan ekonomi. Kita pengennya aman, stabil, tetapi kita menggunakan variabel yang tetap itu akan membuat tidak stabil ekonomi. Jadi itulah yang kemudian mendasari satu yang bikin rapuh. Hal lain yang bisa kita lihat ekonomi konvensional kita ini, kalau kita membahas ekonomiks ya, Mas, ekonomiks itu kan diartikan bagaimana individu dan masyarakat dengan sumber daya yang terbatas, mereka sering menyebutnya sebagai scarcity atau ada kelangkaan. Mereka menciptakan produk atau jasa, kemudian yang kedua adalah mendistribusikan, dan yang ketiga adalah mengkonsumsi. Nah, dari statement itu aja kita bisa melihat ada satu hal yang sangat debatable di situ. Pertama, apa? Asumsi bahwa ekonomi itu kelangkaan, ada scarcity di situ. Kalau dalam perspektif Quranomik yang saya tangkap, Quran itu mengatakan Allah menciptakan sesuatu itu dalam kondisi seimbang. Artinya desainnya itu cukup gitu, tidak ada scarcity atau kelangkaan di situ. Nah, contoh kasus misalnya, bagaimana kok tidak ada kelangkaan? Nyatanya kita bisa menemukan banyak orang di Afrika misalnya kelaparan misalnya. Sementara di Eropa atau bahkan di Indonesia ada yang berlebihan. Bukannya itu namanya bukti bahwa itu terjadi kelangkaan. Nah, yang terjadi sebetulnya bukan kelangkaan kalau menurut Islam. Yang terjadi adalah kita kalau lihat statistik yang dikeluarkan oleh FAO ya, apa itu lembaga internasional yang mengurusi pangan, produksi pangan internasional kita itu bisa mencukupi lebih dari 10 miliar manusia. Sementara saat ini jumlah populasi penduduk dunia cuma 7,5 miliar. Artinya apa? Produksi kita berlebih. Lalu masalahnya apa? Bukan kelangkaan ini. Masalahnya adalah distribusi. Makanya di dalam hadis Nabi itu kita dikritik. Keras kritiknya. Kamu tidak menjadi seorang yang beriman kalau kamu kenyang sementara tetanggamu kelaparan. Nah, itu kan artinya apa? Itu perintah untuk distribusi itu. Jangan sampai kamu biarkan tetanggamu lapar sementara kamu kenyang. Hal yang sama juga disampaikan Nabi misalnya. Idza tobahta marokotan fa'akthir ma'aha. Kalau kalian sedang memasak sop misalnya, jangan difokuskan ke banyaknya daging, tapi banyaklah kuahnya. Kenapa? Nabi ingin memberikan misi di situ bahwa bukan dagingnya yang perlu, tapi kuahnya supaya apa? Supaya kalian bisa memberikan kepada tetangga kalian.
Artinya apa? Distribusi dari unit yang paling kecil rumah tangga itu menjadi concern di dalam Islam. Jadi dari sisi itu saja kita bisa melihat, Mas, banyak perbedaan. Belum lagi kalau kita bicara makro. Kita bicara makro. Ya. Teman-teman yang di sini yang dari Fakultas Ekonomi sangat hafal ya, bagaimana variabel makro itu ditentukan. Z sama dengan C plus I plus G. Jadi output nasional itu ditentukan oleh C, consumption, I, investasi, G atau government spending atau pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor, begitu kan. Tapi tidak ada di situ yang menunjukkan fungsi yang dilakukan secara voluntarily. Kalau saya sebagai orang Islam, saya mengeluarkan zakat. Zakat itu juga menciptakan katakanlah sumbangan untuk PDB kita. Itu belum terwadai di situ, Mas. Artinya apa? Ada variabel-variabel yang missing, yang kita tidak bisa masukkan di situ. Harusnya tentu saja kita perlu pertimbangan bisa masuk. Nah, ini Mas, jadi kita punya kesempatan untuk memberikan, kita menembus ya, beyond economics kita. Jadi diskusinya harus bisa melebihi dari apa yang sedang atau sudah kita pelajari saat ini. Karena apa? Yang diajarkan Nabi dan diajarkan Quran itu ternyata jauh lebih sophisticated gitu, lebih canggih dari apa yang sekarang kita lakukan. Kira-kira seperti itu, Mas Jaya. Jadi ada asumsi, ada variabel atau ekuasi yang harus berubah kalau kita memasukkan apa-apa yang anjuran Nabi maupun anjuran dalam Al-Quran ini, sehingga kita bisa membuat atau membuat formula ekonomi yang tentu akan berbeda. Dari sini kita melihat perlunya kita menembus batas dari ekonomi-ekonomi yang sekarang sudah ada dengan variabel yang berbeda yang kita yakini kebenarannya dari perspektif Islam. Kira-kira itu, Mas. Ya. Mohon maaf kalau terlalu Ya, berlebihan. jadi lumayan panjang ya, tapi kalau gitu yang saya tangkap poin yang ingin Mas Lutfi sampaikan di sini ya, tapi koreksi kalau saya salah ini Mas Lutfi, bahwa poin penting yang ingin Mas Lutfi sampaikan dalam buku ini dengan mengambil makna beyond economics ini adalah bahwa ada kebijakan ekonomi, kebijakan bisnis ataupun kebijakan keuangan yang keliru, eh, yang keliru selama ini sehingga Mas Lutfi coba menawarkan alternatif ya ekonomi, kalau saya bilangnya bukan ekonomi beyond economic tapi ekonomi langitan gitu. Apakah seperti itu, Mas? Saya tidak mengatakan bahwa ekonomi sekarang itu keliru atau salah ya. Saya mengatakan bahwa yang sekarang dibangun ini sepertinya tidak akan mengarah kepada pengembangan manusia seutuhnya. Karena apa? Karena kita melupakan variabel penting di dalam ekonomi. Jadi kalau Mas Yoyo membaca di bagian pengantar apa di bagian awal dari chapter saya mengatakan misalnya ada tulisan dengan judul begini nih, pelaku ekonomi keempat. Pelaku ekonomi keempat. Saya bikin Apa itu, sebuah Mas? ilustrasi seperti ini, Mas, sederhananya. Hmm. Di zaman sahabat itu ada seorang Buddha. Dia tugasnya itu, pekerjaannya itu menjaga ladang atau kebun kurma. Nah, suatu ketika datang seekor anjing. Anjingnya ini nampaknya kelaparan dan payah. Dia sudah kayak orang anjing mau mati, udah kelaparan. Nah, budaknya ini begitu melihat anjing, apa reaksi dia? Dia melihat, ini binatang udah mau setengah mati. Tapi pada saat yang sama, saya juga memiliki resource terbatas. Nah, ini kembali kepada kelangkaan tadi. Kita ngomongnya kelangkaan ya. Ini langka. Ya. Budak juga mengalami kelangkaan. Saya hari ini hanya punya satu bekal untuk makan siang saya. Hmm. Kalau ini saya kasih ke siapa ini anjing, berarti Ya. konsekuensinya saya nggak makan, kan begitu. Anjing najis Tapi lagi ya, Mas ya. ya itu belum lagi asosiasi anjing yang buruk begitu. Tapi si Buddha ini kemudian berpikir begini, mungkin di dalam Islam kan menyelamatkan satu nyawa manusia sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Termasuk bagaimana kita disuruh
irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Kamu memberikan rahmat kamu, kasih sayang kepada yang di bumi, tidak hanya kepada manusia, termasuk pada binatang dan tanaman itu akan mendapatkan rahmat dari yang dari atas, dari langit. Tadi yang Mas saya bilang langitan. Nah, ternyata kemudian dia memutuskan untuk memberikan itu kepada apa bekalnya kepada anjing. Kalau kita menggunakan kurva indifferent yang kita bangun dari sisi ekonomi, nggak ada, Mas. Ngapain dia kasih ke anjing, dia sendiri kelangkaan, ya kan? Tapi Ya. ini tidak. Dia kasihkan itu. Nah, ketika dia ngasih bekalnya kepada anjing itu, apa yang terjadi? Uh, Pemilik kebun itu melihat, dia mengamati dari jauh, dia heran. Perasaan anak ini nggak kaya-kaya amat, pekerjaan cuma segitu, dapatnya segitu. Kok dia berani mengorbankan makanan satu-satunya untuk itu? Maka dia datangin itu si budak. Budawi tanya, kenapa kamu kasih makan anjing? Karena anjing itu datang dari jauh, mau mati. Terus kamu makan apa? Ya, saya kasih itu, berarti saya hari ini puasa. Nah, jawaban ini yang kemudian menjadi catatan dari si pemilik. Oh, luar biasa kamu. Akhirnya dia memutuskan untuk memberikan kebunnya ini kepada si budak. Pertanyaan saya nih, Mas. Dan kepada teman-teman yang ikut mendengarkan. Apakah ada transaksi keuangan di situ? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada Ada. tukar menukar duit gitu kan di situ. Nggak Iya. ada. Tapi saya tanya, ada nggak perpindahan aset di situ? Ya. Ada kan? Aset Ada. dari tuan kepada Bentuknya. budak. Aset dari makanan dari budak kepada anjing. Anjing. Iya, betul kan? Nah, Ya. pertanyaannya adalah siapa yang menggerakkan ini, Mas? Apakah hanya murni perasaan manusiawi aja? Kalau saya mengatakan murni manusiawi, saya rasa enggak. Karena apa? Itu butuh kemampuan kuat yang menggerakkan hatinya. Kalau enggak mungkin. Dan itu yang bisa menggerakkan itu hanya satu. Allah. Kenapa si budak melakukan itu? Dia berpikir, saya menyelamatkan itu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada saya. Kenapa si pemilik memberikan ladangnya kepada si ini? Karena dia merasa keagungan akhlak dari si budak ini mempantas mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi. Dia juga berharap mendapatkan kasih sayang dari Allah yang lebih tinggi sebagaimana budak memberikan harta terbaiknya kepada si anjing. Nah, di sini kita melihat, Mas, ada pelaku keempat yang lewat, yang tidak ada di dalam faktor ekonomi. Jadi kita sehari-hari itu kalau ngomongin ekonomi, itu kan ngomonginnya cuma individu, dalam hari ini adalah ya individual ya, terus atau rumah tangga ya. Kemudian apa? Perusahaan, ya kan? Atau swasta atau private sector yang melakukan investasi tadi. Terus kemudian pemerintah. Nah, pertanyaannya Mas, kalau misalnya katakanlah Allah mengatakan kun fayakun terjadi tertentu, itu kan terjadi nanti. Sementara tiga pihak pelaku ekonomi ini tidak bisa, istilahnya tidak bisa menolak. Nah, itulah Mas, perlunya kita melihat bahwa kita perlu memasukkan variabel ini tadi. Variabel yakni apa? Masukkannya pihak keempat tadi apa ya pelaku ekonomi keempat kalau saya bahasakan seperti itu. Itu sayangnya tidak ada di dalam ekonomi konvensional. Kalau kita memberi ya memberi aja gitu, tidak ada dampak menyenangkan segala macam. Mungkin dampaknya sebatas menyenangkan. Tapi kalau kita orang Muslim, kita dampaknya bukan hanya harapan dunia, karena kita punya harapan yang jauh eh, lebih ke depan bahwa kita di sini nih hanya tempat sementara, kita punya tujuan rumah yang lebih kekal, yakni akhirat. Nah, itulah kenapa kalau kita memasukkan pelaku ekonomi itu hanya tiga, makanya tidak akan terjadi keajaiban-keajaiban seperti ini. Tapi kalau kita memasukkan Allah di situ, terjadilah menembus batas tadi, beyond economics. Kira-kira begitu, Oh, Mas. begitu. Ini kisah pelaku ekonomi keempat ini adalah salah satu kisah yang Mas Lutfi tulis di dalam buku ya, Mas ya? Ya, betul. Di bagian pertama itu saya tulis seperti itu. Karena
di Menurut bagian. saya ini sangat Hmm. penting dan apa ya, perlu, dan itu pengalaman ketika kami menerapkannya di dalam praktek perbankan syariah. Dengan itu dipraktekkan betul, itu betul-betul mengundang rahmat Allah itu muncul gitu. Dan itu yang diceritakan oleh Datuk Manap tadi menyambung cerita saya di Malaysia. Jadi saya tanya waktu itu gimana Datuk kok tiba-tiba bisa melakukan lompatan dari minus tiba-tiba menciptakan apa keuntungan yang begitu besar sepanjang sejarah apa bank itu berdiri. Nah, ternyata salah satu yang resep yang dia adopsi dari yang kita ajarkan waktu di dalam coaching itu adalah waktu itu dia mengambil kebijakan begini, Mas. Oke, bank kita ini sekarang lagi rugi, tapi saya ingin memberikan bonus kepada seluruh karyawan yang seumur hidup kegiatan bank ini belum pernah mendapatkan bonus. Tapi dengan satu syarat, kata beliau. Nanti kalau kinerjanya bank tidak baik, yang sudah dikasih tadi akan ditarik balik. Hmm. Nah, tentu ketika itu didiskusikan dengan apa Dewan Syariahnya, wah nggak bisa nih Datuk. Kalau sudah dikasih, nggak bisa ditarik balik. Harus ya akadnya kasih-kasih. Tapi nggak bisa ditarik balik, nggak bisa pakai if gitu. Nah, akhirnya Datuk itu mengambil kesimpulan begini, oke, saya tetap pada kesimpulan saya, tapi saya minta, ini kerelaan ini ya. Kalian tidak pernah mendapatkan bonus. Sekarang kami sediakan bonus ketika bank ini dalam kondisi merugi. Tapi dengan satu catatan. Sisihkan sebagian bonus itu dengan niat untuk kita distribusikan. Nah, tadi kan kita berangkatnya dari kelangkaan terus ya. Kalau kita berangkatnya dari kelangkaan terus, kita nggak akan bisa menarik namanya apa tuh magnet positif. Kita harus bisa mendistribusikan. Kalau udah kita distribusi, nanti kita serahkan pelaku keempatnya Allah yang akan mengatur. Nah, itu yang terjadi, Mas. Jadi waktu itu setelah kita training itu salah satunya adalah dia menceritakan ada keajaiban waktu di Malaysia, terutama cabang dia di Johor itu mengalami banjir bandang. Kebetulan eh, apa kantornya Bank Muamalat Malaysia Berat itu berjarak dengan bank-bank yang lain, yang konvensional yang lain. Tapi kata Datuk Manap itu, kami itu sehari itu bisa menyelesaikan itu. Yang lain pada hampir seminggu bahkan lebih. Tiba-tiba kami melihat, kenapa ya? Alhamdulillah itu banjirnya itu tidak merusak. Infrastruktur kita masih baik dan segala macam. Jadi kita nggak tahu ini kalau nggak pertolongannya, oh hai, saya nggak tahu. Ini di luar beyond yang bisa kita cerna gitu. Jadi itulah yang kemudian menjadikan mereka semakin mantap bahwa dengan tadi itu kita tidak hanya sekedar produksi atau menyiapkan jasa atau servis, tapi kita juga mendistribusi. Nah, mendistribusi dalam artian tidak hanya yang berorientasi profit ya, tetapi juga menjaga ini tadi memberdayakan mereka yang belum apa istilahnya berdaya dengan bantuan dari yang dikumpulkan dari bonus karyawan yang diterima tadi. Itu Mas sedikit cerita bagaimana menjadi yang berbedanya di situ. Saya ingat itu nasihat orang tua saya. Ini maksudnya, kalau kamu mau bertransaksi, bertransaksilah dengan Allah katanya. Kamu tidak akan Hmm. pernah merugi. Nah, kalau orang tua Hmm. saya nasihatin saya seperti itu katanya. Ya. Ternyata mirip ya, bahwa memang Allah itu salah satu pelaku ekonomi keempat, bahkan yang paling penting ya sebenarnya, dan mungkin yang menjadi dasar buku ini. Tapi ngomong-ngomong, eh, saya sebenarnya sempat ya membaca beberapa artikel, karena ini sebenarnya tulisan Mas Lutfi ini kalau tidak salah, ini tulisannya ini adalah kumpulan tulisan yang Mas Lutfi tulis selama bertahun-tahun ya, dari tahun 2012 kalau tidak Hmm. salah tadi yang saya tangkap dari Mas Lutfi, dari tahun 2012 sampai mungkin tahun 2020. Jadi sudah puluhan tahun ini ya tulisan-tulisannya. Tetapi Iya. eh, nah, ada beberapa tulisan yang saya coba baca itu cukup menarik bagi saya. Misalnya ekonomi korun.
Itu apalagi tuh Mas? Ada ekonomi korun. Ini korun kok di bawah-bawah. Karena kita tahu ya korun itu adalah salah satu kalau di dalam eh, kisah di Al-Quran adalah sosok yang kaya raya tapi kemudian ya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana tuh? Apa yang dimaksud dengan ekonomi karun yang Mas ceritakan di dalam buku ini? Dan kenapa itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita cermati? Nah, terima kasih, ini pertanyaan yang menarik sekali. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran itu ada dua figur yang disebut orang kaya. Kaya dalam artian harta. Ada Korun, ada Sulaiman. Nah, bagaimana pendekatan Korun untuk menjadi kaya? Nah, itu di situ yang menarik. Nah, kenapa saya katakan menarik? Cerita Korun ini adalah cerita universal yang bahkan terjadi saat ini. Dan konsep Korun yang ada di Quran, alhamdulillah mengantarkan saya menyelesaikan tesis saya di S3, disertasi saya. Kenapa? Karena saya melihat ini ilmu yang dalam ini Quran ini. Jadi silahkan kalau yang ada di rumah dan ada Quran, silahkan dibuka surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka waqdarul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabil fasada fil ardh. Saat ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita itu diskusinya sekarang kan SDGs ya, Sustainable Development Goal. Artinya apa? Kita pengen bisnis kita itu sustainable. Nah, Korun itu adalah cerita ekstrim dari Al-Quran yang menyebutkan, kalau kamu bisnis kamu tidak dijalankan seperti Korun, itu tidak akan sustainable. Nah, bagaimana kok Korun tidak sustainable? Pertama begini, ukuran sustainable yang tadi dari ayat yang saya baca tadi kan, wabtaghi fima ataka darul akhir wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Maksudnya melupakan apa? Kalau kamu punya bisnis, kamu harus profit dong. Betul dong. Kalau nggak profit, ya kamu gimana nanti nggak bisa sustain kan begitu. Tapi kalau sudah profit, ingat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik kepada siapa? Kepada masyarakatmu, kepada karyawanmu, kepada stakeholder yang lain gitu. Nah, kemudian apa? Yang ketiga, wala tabil fasada fil ardh, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini kan Quran sangat environmentalis sekali pandangan lingkungannya. Jadi kalau kita lihat tiga hal ini Mas ya itu baru ditemukan oleh Elkington tahun 1997. Coba kalau ada yang buka internet, silahkan ketik Elkington 997. Kemudian dia akan keluar triple bottom line. Triple bottom line itu pendekatan di mana sebuah bisnis, apakah itu dilakukan dalam korporasi, apakah itu dilakukan oleh non-profit, apakah itu dilakukan oleh bahkan negara sekalipun, itu dia tidak akan sustainable kecuali memenuhi 3 syarat. Syaratnya apa? Yang pertama adalah profit. Jadi dia harus mencetak untung gitu, ya kan? Tapi kalau sudah mencetak untung, kalian harus ingat, people apa? Berbuat baik kepada lingkungan kalian, memberdayakan masyarakat. Jangan kamu ambil sendiri. Kamu punya mereka yang ada di sekelilingmu punya hak atas apa yang kamu upayakan. Dan yang ketiga, planet. Tadi kan wala tabil fasad fil ardh, jangan kamu merusak lingkungan. 3 hal ini, Mas, yang ditemukan Elkington. Elkington tidak pernah baca Al-Quran. Saya sepertinya hakul yakin nggak pernah baca Al-Quran. Tapi dia membaca pesan Al-Quran yang 14 abad lalu disampaikan. Nah, tapi ada satu variabel yang tidak dimasukkan oleh Elkington di sini. Kenapa? Di awal ayat itu disebutkan, wabtaghi fima ataka darul akhirah, dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah itu apa?
hari akhir. Maksudnya apa? Akhirat. Nah, akhirat ini kan kita tidak bisa secure, kita tidak bisa jamin, kita tidak bisa dapatkan kecuali apa? Kalau kita mengikuti petunjuk Nabi. Betul ya? Karena petunjuk Nabi lah Betul. kemudian membawa kita kepada manusia yang soleh, kamil, dan kemudian masuk ke golongan orang-orang yang mudah-mudahan diberikan pintu surga. Kira-kira begitu kan? Nah, ya jadi dari uraian 3P tadi, profit, people, planet yang disampaikan oleh Elkington tadi, itu kemudian dikoreksi oleh Quran tambah satu. Apa? Satu P lagi, namanya apa? Profit, kenabian. Artinya apa? Harus ada unsur yang tadi saya sebut pelaku keempat tadi dimasukkan. Allahnya harus masuk di situ. Jadi kalau kita bisnis meskipun sudah 3 hal itu, tetap itu sustainable hanya di dunia, tetapi tidak membawamu sustainable sampai akhirat. Nah, kira-kira begitu. Dan kalau bagi teman-teman nanti yang pengen melihat uraian secara akademik, bisa mengontak saya. Nanti saya bisa kirimkan artikel-artikel terkait pendekatan Torun ini, ya. Sehingga itu bisa apa istilahnya bisa melihat bagaimana secara akademik itu bisa dibuktikan dan bisa didiskusikan. Bahkan terakhir, alhamdulillah saya bisa mempublikasikannya di Q1 Journal untuk masalah koron ini. Jadi kita bisa melihat di sana betapa uh, framework yang ada dari Al-Quran ketika kita diskusikan secara ilmiah dan didukung oleh data-data yang akurat, itu ternyata bisa bernilai universal dan bisa diakui oleh masyarakat luas. Dalam hal ini bisa dipublikasikan. Kira-kira begitu, Mas Yo. Hmm. Sebelum saya lanjutkan diskusi ini, mungkin pertama-tama saya mau nyerahkan dulu nih di forum jika ada teman-teman yang ingin bertanya langsung atau berdiskusi dengan Mas Lutfi, silakan teman-teman, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lewat chat silakan aja di Zoom ini ya, nanti jadi kita tidak hanya kita berdua yang bisa berdiskusi ya Mas Lutfi, teman-teman juga kita Silakan. buka untuk bertanya langsung, misalnya bertanya di mana kita bisa mendapatkan bukunya gitu, ya nggak apa-apa ya. Ya. Gitu. Monggo Siap, kalau kalau yang ada ini yang saya mau siap Pak bertanya. Prayogo. Saya siap kalau Ya. di mana mendapatkan bukunya, siap. Oh iya, bisa menghubungi Bu Heni ya atau ke Raja Gertindo. Monggo, monggo. Silakan. Mungkin ada yang silakan teman-teman, langsung saja. Ya, Mbak Delima ini silakan, Mbak Delima Sari Lubis, silakan Mbak Delima. Ya baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Pak Lutfi tadi ya Pak. Lutfi Hamidi ya Pak. Tadi cukup banyak pencerahan. Kenalkan, saya Delima Sari Lubis Pak. Saya dari Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Menarik tadi apa yang Bapak kaji ya. Saya pun terpikirkan, tercerahkan gitu. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan karena memang ini diskusi ya Pak. Yang pertama tadi ketika Bapak bicara scarcity ya Pak, bicara scarcity dan juga pembahasan yang Bapak kaji terkait scarcity ini, kita kan di dunia secara umum lah dulu di dunia pendidikan, saya kebetulan memang S1, S2 itu ekonomi Islam gitu, kita itu lebih banyak mengkaji tentang bagaimana konsep mainstream gitu, dan memang dengan pijakannya itu kita meyakini bahwa memang ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi Islam itu adalah sebuah sistem yang memang dari satu sisi sebagai sebuah ilmu yang normatif, dan memang dari sisi lain kita meyakini bahwa itu adalah sebuah ilmu yang positif gitu. Dalam arti ketika sebuah ilmu yang positif, terlepas benar atau salah banyaknya problem yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi lain, tapi memang kita mencoba meyakini sistem ekonomi lain itu dengan proses ya
sebuah islamisasi itu sendiri gitu. Artinya apa? Ketika mungkin bicara scarcity ya betul. Kita juga meyakini sistem membahas gitu kan, membahas sistem yang lain gitu. Nah, ini saya baca dari sedikit ringkasan, memang saya belum baca bukunya Pak gitu, tapi memang tadi sudah pesan semoga cepat datangnya, bahwa memang ada sedikit kritisasi terhadap mainstream yang Bapak kaji di sana gitu. Nah, yang kedua Pak terkait dengan sistem ekonomi karunnya. Saya tadi cukup mendengar itu, mencatat juga gitu. Lantas saya berpikir Pak, kalau korun yang Bapak kaji, oke, itu tadi membahas tentang bahwa ada tidak masuknya konsep apa di sini ya, kenabian, kewahyuan yang kita pahami gitu. Lantas terus saya teringat, ada nggak kira-kira gimana ini pandangan Bapak? Kalau kita cerita pembentukan manusia pertama, ketika Nabi Adam ada di bumi ini, yang mengemban selaku khalifah gitu, yang mengemban amanah selaku khalifah, yaitu juga kan melahirkan mungkin kisahnya adalah Kabil Habil gitu. Saya pernah mendengar kisah dari salah satu dosen saya misalnya menggambarkan bahwa betapa Kabil dan Habil itu juga adalah sudah memberikan inspirasi tentang bagaimana konsep ekonomi gitu. Dimana ketika si Kabil dan si Habil memperebutkan wanita yang ditetapkan Allah untuk dinikahi, mereka itu dimintai oleh Allah sebuah pengorbanan gitu. Dalam konteks ekonomi, pengorbanan juga adalah hal yang sangat yang kita kaji gitu kan. Selain scarcity, kita juga mengkaji bagaimana ekonomi itu kita harus choice, memilih gitu, mengorbankan sesuatu hal gitu. Nah, bahwa memang si Kabil ini ya dia memberi pengorbanan yang tidak bagus, tidak baik gitu. Sehingga dia mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik juga. Si Habil memberikan pengorbanan yang baik gitu dan mendapatkan hal yang baik. Nah, ketika ditarik gitu, Pak. Bagaimana konsep ekonomi yang diturunkan yang dibawa oleh Adam Smith dengan The Wealth of Nation-nya, bahwa memang dengan pengorbanan yang sedikit seperti kisahnya si Kabil ini ingin mengharapkan sesuatu yang besar gitu. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam kita pahami bagaimana mungkin ketika kita menginginkan satu hal yang sedikit sementara kita menginginkan suatu hal yang besar gitu. Kalau bukan di dalam proses itu ya banyak kecurangan, banyak manipulasi, banyak ini segala macam gitu. Nah, artinya saya berpikir ketika Bapak bilang tadi konsep karun, oh berarti bisa jadi juga gitu kan. Memang dari awal pertamanya manusia ini juga sudah digambarkan bagaimana konsep memilih dalam sistem dalam aktivitas manusia itu dalam sistem Islam itu ada. Mungkin itu saja Pak, mohon tanggapannya nanti. Terima kasih Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau dari Padang Sidempuan ini, dari Medan ini ya, dari Sumatera Utara ini, pertanyaannya udah kayak peluru saja banyak banget gitu ya, luar biasa sekali. Saya sampai nggak tahu ini pointernya di mana ini. Jadi saya serahkan saja pada Mas Lutfi ini jawabannya bagaimana, karena saya sendiri nggak paham ini. Ya, baik. Mas Lutfi mungkin ditanggapi singkat saja mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih terima kasih Mbak Delima Sari Lubis dari Padang Sidempuan ya. Jauh-jauh sudah mengikuti diskusi pada siang hari ini. Baik, ada dua pertanyaan tadi ya, kalau boleh saya pahami. Itu pertama terkait scarcity tadi ya. Jadi kelangkaan ini memang jadi ekonomi konvensional itu kan didesain di mana para aktornya menggunakan pendekatan tadi yang disebut Mbak Delima sebagai positif economics. Itu maksudnya apa? Positif economics itu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menerangkan kejadian atau fenomena ekonomi yang ada. Namun demikian di ekonomi juga mengenal yang namanya pendekatan normatif. Normatif ini misalnya kenapa? Karena kita tidak bisa rely, kita tidak bisa mengandalkan pendekatan kuantitatif atau positif
untuk menyelidiki yang dimana objek yang diselidiki manusia itu memiliki sikap atau behavior. Kalau kita kuantitatif seperti ilmu kealaman, seperti biologi, fisika, itu kan dia kan tidak memiliki perasaan. Jadinya dia bisa dipelajari secara kuantitatif, secara murni. Tetapi manusia memiliki attitude, memiliki perasaan, memiliki feeling, choice tadi yang disebut itu. Nah, itu dari dua-duanya. Nah, kembali kepada Quranomics ini ya. Jadi menarik sekali nih. Jadi baca Quran itu kalau kita lihat detailnya itu Masya Allah memberikan banyak masukan atau pencerahan. Kasih contoh seperti ini misalnya. Belum lama ini ada pertanyaan kepada Capres misalnya. Bagaimana Pak Anda menghadapi merajalelanya judi online? Nah, judi ini ada dulu salah satu apa istilahnya pejabat yang mengatakan oke lah kita lokalisasi aja supaya tidak mengganggu tetapi bisa mendatangkan pajak, kira-kira begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu dari perspektif Quran, udah tahu dong bahwa Quran sudah melarang. Tapi menurut saya yang paling penting adalah ada bagian pengajaran alternatif cara yang dilakukan oleh Quran. Nah, kita baca misalnya. Dalilnya kan kalau nggak salah begini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Nah, ini kata-kata yang ini yang saya bahas di sini. Quran itu artinya apa ini artinya? Artinya Quran itu sangat positifis. Artinya apa? Semangatnya seperti orang ekonom sekarang. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Jadi objektif di sini. Quran mengatakan di dalam judi dan khamr itu ada dosa atau kerugian yang besar. Wa manafi'un linnas. Tapi pada saat yang sama itu ada manfaatnya. Dan yang membuat kita menjadi sangat apresiatif adalah Quran menuliskannya dengan bahasa manafi, bukan manfaat. Manafi artinya apa? Plural, bentuknya jamak. Artinya manfaatnya tidak sedikit. Jadi kalau ada orang misalnya leisure time, dia berjudi, datang ke tempat tertentu, itu memang secara ekonomi itu dia memberikan manfaat karena dia katakanlah itu ya, katakanlah dia melepaskan penat segala macam. Tapi dalam batas kewajaran ketika kemudian dia melebihi, nah itu madorotnya akan lebih banyak. Nah, dari sini aja kita bisa melihat Quran itu sebelum kita belajar cost and benefit, itu Quran sudah ngajarin tuh. Jadi apa yang terjadi? Di tahun 98 itu ada penelitian ketika dibukanya kasino di Illinois di Amerika. Mereka pengen melihat kalau memberikan izin kepada judi itu worth it nggak sih sebetulnya. Nah, yang terjadi apa? Dihitung nih, positifnya sekian, negatifnya sekian. Akhirnya mereka sampai pada kesimpulan apa? Ternyata meskipun keuntungannya miliaran dolar, tapi kerugian yang ditimbulkan dari kasino itu minus ratusan juta dolar. Artinya apa? Fihima ismun kabirun wa manafin linas, tetapi ya, ini PR-nya Quran ini, tapi itu apa itu merusak. Nah, di sini kita bisa melihat dari tadi ya apa itu positifis, normatif iya, positifis iya, tapi pada saat yang sama Quran udah kasih tahu. Jadi kalau dari sini kita melihat para peneliti itu membuktikan apa yang sudah disampaikan oleh Quran. Nah, kok kemudian ada pejabat yang ngomong, wah kalau begitu judi ini kita, misalnya nih mohon maaf, kita lokalisasi bla 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 supaya mendatangkan teks. Nah, dia nggak belajar dari sejarah, bahkan tidak belajar dari mereka yang sudah melakukannya di Amerika. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, terkait tadi sacrifice atau pengorbanan, kemudian dikaitkan dengan prinsipnya Adam Smith tadi ya. Adam Smith mengatakan dengan sedikit untuk mencapai yang maksimal gitu. Saya mungkin kalau boleh saya tidak tahu apakah itu bisa diatribusikan kepada Adam Smith ya. Yang saya tahu terkait Adam Smith, dia itu menulis buku The Wealth of Nations, terus kemudian The Moral Sentiment pada tahun
1759. Nah, cuma ketika nulis moral sentimen di situ, Adam Smith tidak mendasarkan pada prinsip agama. Moral itu disandarkan pada prinsip apa? Simpati. Nah, jadi itu yang kemudian mengantarkan pada teori berikutnya, dia menulis buku teori yang kita kenal saat ini, The Invisible Hand, atau tangan-tangan yang tidak terlihat. Tangan-tangan yang tidak terlihat itu mengandaikan begini nih. Kalau seandainya pembuat kue dia bekerja keras memenuhi self interestnya dengan membuat kue terbaik sehingga laris di pasaran, maka itu akan diapresiasi. Kalau ada orang yang tugasnya membuat rumah, kemudian dia hasilnya tukang misalnya, hasilnya bagus, kemudian itu akan diapresiasi. Semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan sepenuh hati itu tadi, kata Adam Smith di garis bawah, the invisible hand akan bekerja. Artinya apa? Secara harmoni masing-masing itu tanpa diatur di orkestra begitu akan menghasilkan keharmonisan dan kesejahteraan bagi masing-masing. Nah, prinsip ini ternyata sekarang dikembangkan dalam bentuk yang namanya working place spirituality. Kalau misalnya Bapak Ibu membaca, ada satu artikel yang ditulis oleh Elkin tahun 1988 yang mengatakan bahwa tadi kan saya ngomongin tentang pelaku ekonomi keempat ya. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Delima terkait sacrifice atau pengorbanan. Pengorbanan kan berarti kita mengorbankan sesuatu dengan harapan sang pencipta, ya, pelaku ekonomi keempat tadi. Nah, saya kembalikan ke sini. Jadi corporate itu ternyata akan berkinerja lebih baik kalau di sana diaplikasikan yang namanya kehidupan yang spiritual. Tapi Elkin melihat bahwa spiritual di sini berbasis humanistik, berbasis kemanusiaan, tidak berbasis agama manapun. Nah, ketika dia ditanya, terus spiritual macam apa yang kamu lakukan di sini? Spiritual yang mengatakan bahwa there is a power beyond human, ada kekuatan besar di luar manusia. Nah, mereka menyebutnya sebagai the unseen, sesuatu yang tidak terlihat. Nah, ketika kemudian mereka istilahnya mengadakan ritual masing-masing, bahwa percaya ada kekuatan besar di luar manusia akan mendevelop kepada sesuatu yang positif, ternyata setelah dikaji itu memberikan dampak positif bagi perusahaan, kinerjanya meningkat. Nah, kalau saya bawa ke kacamata buku yang sekarang kita bahas ini, sebetulnya Quran itu lagi-lagi memberikan pokok yang jauh lebih menarik dari itu. Dan itu diberikan di awal surat Al-Baqarah yang setiap hari kita baca. Coba, Bapak Ibu coba lihat misalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi sebelum kita diperintah untuk sholat dan zakat, kita sudah diminta dulu, prasyaratnya adalah beriman kepada yang gaib. Saya tanya, gaib itu apa sih? Gaib itu kalau menurut si Elkin tadi, the unseen, yang tidak terlihat kan, betul. Dulu waktu di madrasah kalau di absen, kalau nggak datang, gaib bu, misalnya. Ya kan apalagi dia nggak datang, nggak ada. Jadi al-ghaib di sini itu muncul karena Allah ingin memastikan bahwa ada kekuatan di luar kamu yang kalau kamu yakinin itu bisa meningkatkan kinerja kamu. Makanya di sini tadi kalau istilahnya cerita Qabil Habil itu tadi, dia mau kinerjanya meningkat dengan memberikan sacrifice, tapi sacrifice terbaik lah yang kemudian dipilih, yang kemudian diterima gitu ya. Nah kira-kira itu kalau kita lihat tarik menarik tadi, jadi sesuatu yang tidak tampak tetapi menentukan dan memberikan kemanfaatan dari bisnis dan usaha yang kita lakukan. Kira-kira demikian Mbak Delima, mohon maaf bila kurang menjawab dari apa yang ditanyakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya kasih kesempatan lagi, ini ada siapa ya? Sebenarnya tadi ada chat tapi kemudian tadi mohon maaf karena di tempat saya tiba-tiba jelek lampunya, jadi chatnya pada hilang semua, belum sempat disimpan. Ya, kita mulai dari
Mas Yudi, kemudian dilanjutkan Mas Langlang ya. Tapi untuk Mas Yudi dan Mas Langlang, tolong singkat saja karena waktu kita juga tidak banyak ya. Ya, silakan Mas Yudi dulu, lalu nanti dilanjutkan Mas Langlang. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yudi Saputra. Kebetulan saya ini bimbingannya dari Pak Lutfi Hamidi. Jadi Pak, ini sengaja nih saya ikut forum beliau biar nyuri-nyuri kesempatan kita nggak bahas disertasi aja sama Pak Lutfi. Jadi bahas yang di luar disertasi. Begini Pak Lutfi, saya ada sedikit pertanyaan. Sebenarnya ini itu muncul dari pengalaman ngobrol lah di kantin kampus maupun di dorm. Belakangan ini kalau saya melihat itu setidaknya ada dua pendekatan dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu seperti yang kita tahu atau setidaknya kita imani itu bahwa Al-Quran itu benar. Setidaknya kita mengimani itu. Namun kalau sudah turun pada level tafsir gitu, mungkin sudah mulai banyak perdebatan terkait dengan tafsir-tafsir Al-Quran itu. Sehingga dua pendekatan keilmuan Islam yang saya maksud ini, hari ini itu ada yang menggunakan pendekatannya Muslimnya, bukan Islamnya. Karena mungkin tadi pada level tafsir itu ada banyak perdebatan. Misal, kalau yang menggunakan pendekatan Islamnya, maka biasanya kuliah atau kelas-kelas itu maka akan berbunyi misalnya ekonomi Islam atau mungkin politik Islam. Sedangkan kalau pendekatan yang kedua yang melihat Muslimnya itu bahasanya kurang lebih menjadi ekonomi pada negara-negara Islam atau politik pada negara-negara Islam. Jadi pendekatannya itu Muslimnya. Kalau menurut Pak Lutfi sendiri ini Pak, menurut Bapak itu atau mungkin Bapak lebih condong ke pendekatan yang mana? Saya kira itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sudah benar-benar curcol ini. Ini tidak ada kaitannya dengan membahas buku nih. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin singkat aja, Pak Mas Lutfi. Baik, terima kasih Yudi ya. Yudi ini mahasiswa doktoral kami ini ya. Jadi beliau saat ini jadi dosen di UIN Salatiga. Baik, jadi pendekatan mana yang kira-kira tepat gitu? Kalau saya sendiri melihat bahwa sebetulnya kita mendalamin Quran itu persoalannya menjadi bias kalau kita hanya tadi seperti yang dikatakan Yudi melihat dari tafsir. Kenapa? Karena kalau dari tafsir saja menurut saya nanti kebanyakan itu outputnya normatif gitu. Outputnya normatif. Saya kasih contoh misalnya tadi terkait korun gitu. Saya sangat pengen sekali melihat gimana sih sebetulnya korun itu kok bisa kaya. Caranya kaya itu gimana gitu. Saya nggak menemukan, saya baca tafsirnya macam-macam, nggak ketemu. Tapi ada satu tafsir yang menyebutkan begini, bahwa korun itu bisa kaya karena dia yasna'u adzahab minal bil kimiai. Dia bilang begitu. Membuat emas dari proses kimia. Ini menarik sekali. Tapi tidak dijelaskan lebih lanjut gimana apakah proses itu bisa diduplikasi gitu. Nggak ada sampai sekarang gitu. Saya coba-coba kulik-kulik itu ternyata secara kimia, senyawa kimia memang aurum atau pembentuk emas itu bisa dari logam biasa gitu. Cuma untuk membikinnya sampai ke emas itu prosesnya jauh lebih mahal dari harga emasnya itu sendiri. Nah, ini dia di situ. Karena itu menurut saya kita mungkin tidak perlu memperdebatkan antara apakah Muslim vs Islamnya, tetapi yang perlu kita perkuat adalah kita harus menghadirkan teknologi atau pendekatan yang berbeda untuk memperkaya sehingga Quran ini bisa berbunyi. Kenapa? Kalau kita, mohon maaf nih, misalnya nih, mohon maaf, kita membahas terkait riba misalnya. Riba kalau kita lihat tafsirnya, orang yang makan riba itu seolah-olah terhuyung-huyung karena kerasukan setan misalnya. Kalau kita bahas dari arah tafsirnya, nanti nggak bunyi nanti. Tapi kalau kita bahas ini dalam kerangka akademik, mungkin kita akan lihat kenapa itu
terhuyung-huyung seperti orang yang kehilangan ingatan. Lihat misalnya kasus, banyak sekali kalau misalnya di pabrik itu ya, satu kena ketempelan setan gitu, tiba-tiba yang lain kena juga. Apa itu? Terjadi contagion, terjadi penularan. Kita lihat Krismon tahun 97, waktu itu Bank Indonesia, gubernurnya Pak Derajat Jiwandono mengatakan kita nggak perlu khawatir, fundamental ekonomi kita bagus. Tapi apa yang terjadi? Kita juga kena. Padahal waktu itu yang kena mulai dari Thailand, Filipina, Malaysia, baru kemudian Indonesia. Tapi Indonesia terakhir, tetapi yang terburuk. Nah, Qurannya menjadi bunyi ketika tadi dikatakan contagion tadi. Jadi penularan itu kalau ada satu orang kena, cepat menularnya. Dan Indonesia terkena akibat dari sistem bunga tadi ya. Tapi di situ kita lihat, jadi sebaiknya memang kalau kita angkat dengan metode pengayaan yang kita pinjam dari Barat, misalnya apakah kuantitatifnya atau kualitatifnya, hasilnya atau outcome-nya mungkin akan lebih baik. Kira-kira seperti itu, Yudi. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih, Pak Lutfi. Saya tahu. Banyak pertanyaan, banyak sekali di pertanyaan, bahkan di chat ini ada tapi karena saya sudah berjanji ke Mas Langlang, silakan Mas Langlang satu pertanyaan aja dan nanti singkat saja ya karena ternyata banyak sekali dan waktu kita hanya sekitar 5 menit lagi. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Suara saya kedengeran, Bapak? Kedengaran. Saya Langlang Buana dari UIN Jakarta. Izin bertanya. Pertanyaannya itu, apa pesan inti dari Al-Quran dalam kehidupan ekonomi, bisnis, keuangan, sehingga bisa direalisasikan di zaman modern saat ini? Terus konsep-konsep ekonomi, keuangan, bisnis dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan itu, kalau kita praktekkan di zaman modern saat ini relevan tidak, Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Singkat, padat. Silakan Mas Lutfi ya, sekitar 3 menit lah ya. Ya, terima kasih ya. Jadi terima kasih Mas Langlang Buana dari UIN Jakarta. Jadi dalam satu artikel di buku ini saya menulis judul yang namanya Pesan Kennedy untuk Capres, gitu, kira-kira. Jadi Kennedy itu adalah presiden ke-35 di Amerika Serikat. Dia hadir sekitar tahun 1960-an. Nah, ketika beliau berkampanye, dia menanggapi teman kontestan yang lain yang selalu mengatakan bahwa kita akan naikkan PDB, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, bla bla bla. Tapi yang mengejutkan dari seorang Kennedy ini, dia melihat bahwa Kennedy itu memberikan ilustrasi begini. PDB atau pertumbuhan ekonomi itu memang memberikan jaminan banyak hal. Tapi dia tidak mengurus terkait kebaikan keluarga kita. Dia tidak memberikan nilai terhadap sastra kita. Dia tidak memberikan nilai kepada kenakalan remaja kita. Bahkan sekarang kita bisa melihat bagaimana ada kota di Amerika, di Philadelphia misalnya, ada kota yang sudah mirip dengan kota zombie. Kenapa? Karena banyak masyarakat di sana dibiarkan addicted, mati. Kenapa? Karena overdosis dan tidak istilahnya tidak mendapatkan pelayanan apa-apa. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, soal inti yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Quran. Quran itu melihat ekonomi itu hanya menjadi bagian kecil dari subset kehidupan kita. Nah, tapi yang bagian kecil ini itu harus ditumpukan pada prinsip keadilan, prinsip keberkahan, dan prinsip kejujuran. Nah, prinsip keadilan jelas, prinsip
apa kemanfaatannya ini yang tadi saya belum apa istilahnya korek banyak ya. Jadi saat ini kita bisa melihat kalau kita sekaligus jawab apakah ini masih relevan apa tidak. Saat ini kita melihat para pejabat kita ketika mereka mendesain ke policy atau kebijakan, kadang-kadang itu lebih mementingkan kelompoknya. Misalnya didesain sebuah kebijakan terkait penjualan motor elektrik. Tapi pada saat yang sama mungkin pejabatnya itu punya afiliasi dengan perusahaan yang memproduksi elektrik. Jadi selalu di situ kita tidak melihat langsung poin utamanya bagaimana kemanfaatannya untuk masyarakat banyak. Dalam bahasa Quran, manfaat yang banyak itu adalah berkah. Nah, ini variabel yang tidak ada juga di dalam ekonomi konvensional, Mas Yoyo. Jadi Quran kan mengatakan lau anna alal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barokatim minas samai wal ardh. Akan kami turunkan kepada mereka barokat. Ini jamak dari berkah. Berkah-berkah dari langit akan turun. Nah, berkah-berkah itu artinya apa? Bukan hanya sebatas kemampuan bahwa ekonomi kita naik, tapi kehidupan manusiawi kita juga terangkat. Kita juga merasa ada meaning, ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kita kalau semata-mata center pada ekonominya saja, kita melihat ternyata money does not buy happiness. Ketika orang itu sudah pada level basicnya sudah tercukupi, keuangan itu sudah tidak terlalu banyak mempengaruhi. Nah, disitulah kenapa tadi dari awal saya selalu mengatakan yang paling penting dari yang disampaikan oleh Quran itu adalah balance, seimbang. Makanya scarcity itu meskipun mungkin terjadi itu tetapi diseimbangkan dengan tadi itu harus siap sacrifice, harus siap berbagi. Makanya Nabi mengatakan al-aklu lil wahid yakfi lil isnin. Makanan untuk satu porsi kalau lagi nggak punya duit nih, kita bisa bagi dengan teman kita supaya apa? Berkahnya muncul gitu. Nah, itu kalau ngomongin cuma bagi nasi ya. Bagaimana kalau sekarang misalnya ada kasus di Palestina seperti itu, kita mestinya harus siap-siap ini gimana kita bisa membagi apa yang kita punya untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Kita tidak lagi ngomongin agama ini. Kita ngomongin bagaimana orang Palestina yang dijajah oleh rezim yang jelas-jelas mengambil haknya, hak tanahnya, hak rumahnya, hak segala kehidupannya di sana. Jadi disitulah sebetulnya universalitas dari ajaran-ajaran Islam sehingga bisa memastikan bahwa ekonomi kita tidak hanya memastikan kita itu kenyang secara perut, tetapi kita juga seimbang secara nalar dan akal. Terima kasih. Terima kasih, Mas Lutfi. Sebenarnya ada banyak ya. Saya juga sebenarnya penasaran, tapi waktu kita yang terbatas. Memang itu gunanya kajian ini biar teman-teman juga membaca bukunya sendiri. Di sana ada Mas Lutfi cerita tentang ekonomi Ibrahim, ekonomi Al-Ghaib, ekonomi surga. Jadi tadi itu hanya di-spill dikit-dikit itu ya Mas ya. Kita juga bisa di sana ada juga cerita tentang ilmu menjadi kaya gitu ya. Kemudian bagaimana mewujud keuntungan dan berkah. Ya, itu hal-hal yang antara lain dibahas oleh Mas Lutfi dalam bukunya yang sangat menarik saya kira. Tadi sebenarnya kalau kita mau elaborasi akan sangat banyak dan waktunya memang tidak memadai. Saya sudah diwanti-wanti sama panitia. Ini sudah jam 3.30 katanya sudah lewatin waktu. Oke lah, jadi saya juga tidak ingin kita berpanjang lebar. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita gali lebih jauh ya. Dan memang banyak ingin kita ketahui bagaimana termasuk tadi sedikit mungkin terakhir aja nih Mas Lutfi sebelum kita tutup. Tadi ada pertanyaan di dalam chat yang saya ingat ya bahwa menanyakan tentang buku The Crisis itu. Saya tahu ini bahwa Mas Lutfi pernah menulis satu buku yang menurut saya sangat fenomenal pada masanya gitu ya, judulnya The Crisis. Buku yang menyoroti tentang krisis di tanah air dan dunia dari perspektif Al-Quran,
yang tadi di awal juga Mas Lutfi katakan itu sebagai dasar awal ya, fondasi awal ketika Mas Lutfi menulis tentang buku Beyond the Economics ini. Ya, ada pertanyaannya sebenarnya sederhana aja Mas Lutfi. Kapan kita tahu Mas Lutfi ini sebenarnya menulis The Crisis, saya ini sedikit sepil, ini kan adalah buku pertama dari rencana tetralogi ya Mas Lutfi ya. Ya, rencana Mas Lutfi itu menulis The Economics of Happiness dan The Basics, tahu saya seperti itu. Nah, mungkin kita bisa di-spill Mas, kapan mau melanjutkan tetraloginya ini dari The Crisis, dilanjutkan The Economics of Happiness dan The Basic itu. Saya termasuk yang masih menunggu-nunggu itu. Baik, terima kasih Mas Yoyo. Jadi ya memang itu sebetulnya cita-cita ya. Kita boleh menulis cita-cita kita, tapi kadang ya seperti orang menulis skripsi, kalau nggak ditanyain orang itu kita nggak bergerak. Jadi itu sama itu sebetulnya. Jadi saya terima kasih sekali setiap kali ketemu orang ditanyain, gimana Mas sudah terbit belum? Aduh iya. Jadi memang kita jadi buku yang pertama itu kan kita mencoba melihat dari aspek akademik terkait krisis ya. Nah, kemudian dari situ kemudian muncul frase Quranomics tadi. Nah, dengan pendekatan Quranomics itu yang buku kedua ini sebetulnya menjadi framework bagaimana kita melihat kasus, peristiwa, ekonomi, sosial, politik dalam perspektif Quran. Nah, yang terakhir yang sekarang saya sedang ditawarin untuk memproduksi ya itu mungkin mudah-mudahan nanti ya belum belum bisa apa itu belum bisa menyampaikan secara gamblang di sini, tapi mudah-mudahan sudah ada bahan-bahannya. Mudah-mudahan nanti waktunya saatnya nanti kita bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sekarang kayaknya masih agak sedikit rumit ini dengan urusan di akademik. Terima kasih Mas. Memang beda. Kalau sudah jadi pejabat kampus beda ya Mas Lutfi ya. Jadi kalau yang mau kuliah di UII, ya, U-triple-I ya, UI tambah 1I itu ya bisa menghubungi Mas Lutfi ini. Beliau Silakan termasuk salah satu pejabat di sana. diberikan Baiklah Mas. beasiswa secara penuh untuk master dan doktoral di UI 3 pada teman-teman yang berminat. Setiap tahun kita buka. Jadi sekarang ada 3 prodi doktoral untuk fakultas ekonomi, kemudian ilmu ekonomi untuk master, dan satu lagi Master of Finance in Sustainable Finance. Nah, ini yang sangat keren nih karena mungkin cocok dengan kemajuan yang sekarang ada. Ya, teman-teman yang tertarik silakan mendaftar. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa di kampus UI 3. Terima kasih. Semuanya full beasiswa ya, Mas ya? Full beasiswa. Saat ini kalau di Fakultas Ekonomi khususnya yang Master in Economics itu separuhnya lebih itu adalah dari asing mahasiswanya. Dan kita alhamdulillah mendapatkan mahasiswa-mahasiswa bagus yang kompeten dari Indonesia juga. Ya. Mengaturnya bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris kebetulan pengantarnya. Jadi siap-siap teman-teman yang mau melanjut ke Triple E dengan beasiswa full dari U-Triple-E, ya basis bahasa Inggrisnya harus diperbaiki dulu ya. Baiklah Mas Lutfi dan teman-teman semua, saya kira hari ini kita sudah melakukan diskusi yang luar biasa, ya. Banyak pelajaran yang kita peroleh di siang hari ini, dan izinkan saya tidak menyimpulkan apapun. Silakan teman-teman sendiri yang menyimpulkan. Oh ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penerbit buku nasional PT Raja Grapindo yang atas jerih payah dan susah payahnya telah merancang acara luar biasa ini, dan juga sangat berjasa telah menerbitkan buku yang luar biasa juga, Beyond Economics. Ya. Dan tentu saja buat teman-teman yang tertarik memiliki dan membaca buku ini, tadi seperti sudah disampaikan oleh Mbak Heni dan panitia, bisa mengakses ke rajagrapindo.co.id atau toko-toko buku online lainnya. Kira-kira demikian pesannya. Akhirul kalam, saya selaku pemandu acara ini memohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kata-kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan.
entah disengaja ataupun karena kekhilafan saya sebagai manusia. Dan saya kira saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada panitia dari Raja Gerapindo.